Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Urus dulu interpelasi. Partai Demokrat gak usah minta Jokowi transparan soal pertemuan koalisi. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan partai koalisi. Untuk partai koalisi ada 7 ketua umum yang diundang saat itu. Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate mengatakan, Jokowi menyampaikan 5 hal dalam pertemuan tersebut. Pertama, perkembangan dan evaluasi penanganan COVID-19. Kedua, terkait ekonomi nasional. Ketiga, strategi ekonomi dan bisnis negara. Keempat, membahas tentang ketatanegaraan. Dan yang terakhir, pembahasan soal ibu kota negara. Dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan partai non-parlemen, yaitu PSI, PBB, Partai Keadilan dan Persatuan, Perindo, dan Partai Hanura. Sekjen Partai PBB Afriansyah Ferindor mengatakan, ada 3 poin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut. Dia mengatakan, Presiden menegaskan tidak akan mengajukan amandemen terbatas. Saya sebagai pemerintah tidak mau mengajukan. Takutnya saya dituduh pengen 3 periode lah. Itu bahasa beliau atau bahasa Pak Jokowi, kata Ferry. Nah, ada 2 partai yang sepertinya diasingkan. Masih dalam status digantung. Entah bakal diundang Jokowi atau tidak, yakni Partai PKS dan Demokrat yang sudah terkenal sebagai posisi nyinyir asal-asalan. Bagusnya tidak usah diundang saja. 2 partai ini jadi oposisi saja rasanya tidak ada manfaatnya. Apalagi dirangkul gabung ke koalisi. Amit-amit. Bahkan Demokrat gayanya sangat menggelikan. Ada nada enggan diundang dan menolak diajak gabung ke koalisi. Ibarat begini, murahan tapi sok jual mahal. Misalnya, tak punya apa-apa, malas, nganggur, tapi dengan pede mengatakan jika Lisa Blackpink ajak kencan, dia akan menolak dan tidak sudi. Silahkan ketawa. Mau ngakak guling-guling di aspal sirkuit Mandalika juga boleh, asal jangan sampai muntah aja. Nah, Partai Demokrat mengkritisi tak transparannya hasil pertemuan antara Presiden Jokowi dengan partai koalisi pemerintahan di Istana. Alasannya pertemuan yang disampaikan oleh elit partai koalisi pemerintahan berbeda-beda. Itu salah satu ketidaktransparansiannya. Seharusnya kalau menyangkut semua dibahas, disampaikan aja, tidak apa-apa, kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan. Pada pertemuan pertama dengan partai koalisi yang berada di parlemen, Johnny G. Plate mengaku bahwa pertemuan tersebut tidak membahas amandemen Undang-Undang 1945. Tapi pada pertemuan lain, Afriansyah Ferindor mengatakan bahwa Jokowi menolak hal tersebut. Kita yang di luar koalisi sah-sah saja kalau memanggil partai koalisinya, tapi harus transparansi. Apa sih yang dibahas? Kami menganggap presiden ini presiden kita semua, jadi harus transparan, katanya. Dia juga bicara soal bergabungnya PAN ke kubu pemerintah. Adapun Partai Demokrat tetap berkomitmen berada di luar koalisi dalam memberikan masukan konstruktif ke pemerintah. Posisi kami adalah kita mendukung pemerintah ini kalau programnya betul-betul berpihak kepada rakyat, dan program pemerintah kalau bagus kita dukung sampai 2024, katanya. Loh, kenapa Demokrat penasaran banget ya dengan hasil pertemuan Jokowi dengan partai koalisi? Apakah Demokrat sudah mulai mirip emak-emak yang haus akan gosip terhangat, terbaru, dan fresh from the oven? Bau tahu aja urusan orang, tidak usah sok bicara transparansi deh. Ngaca dulu sono. Kalau mau bicara soal transparansi, harusnya Demokrat melirikkan matanya ke arah Anies Baswedan. Dia paling buruk dalam hal transparansi. Tanya ke dia, kenapa bisa kelebihan bayar berulang kali? Sampai ratusan miliar rupiah pula. Apakah mau jadi dermawan? Kalau begitu, jangan pakai uang rakyat. Pakai uang sendiri dong. Tanya juga soal Formula E. Publik butuh transparansi dan kejelasan. Anggaran hampir 1 triliun rupiah, tapi masih banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Tapi sayangnya fraksi Demokrat, salah satu yang diundang Anies, menolak interpelasi. Dan sebelum Demokrat meminta Presiden transparan soal pertemuannya dengan parpol parlemen, ada baiknya kita minta Demokrat untuk memberikan contoh yang baik terlebih dahulu, yaitu transparan soal isi pertemuan antara Anies dengan 7 fraksi DPRD DKI. Kalau sendiri masih belum bisa memberikan contoh yang baik, jangan sesekali bertindak konyol dengan meminta orang lain melakukan hal yang serupa. Ini namanya tidak tahu malu. Tidak senang dengan pemerintah, tapi mau tahu urusan pemerintah. Kan aneh namanya. Apakah Demokrat takut dicuekin? Tidak usah khawatir soal itu, kan masih ada teman lain. Ya PKS, bagaimana menurut Anda? Halo,
Berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Deddy Siregar pura-pura kaget, bupati yang ngatain Luhut digaruk KPK, ternyata koalisi pengusungnya Partai Logo Mercy. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Banjarnegara periode 2017 hingga 2022, Budi Sarwono. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 hingga 2018. Kepada wartawan, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Dalam konferensi pers pada Jumat 3 September 2021, kata Firly Bahuri, untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan para dua tersangka tersebut untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan 22 September 2021. Terkait itu, pegiat media sosial Deddy Siregar tampak menyoroti penahanan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono tersebut. Ia pun mengaku tidak menyangka bahwa bupati yang sempat menyinggung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan diciduk KPK. Dalam akun Twitternya, pada Sabtu 4 September 2021, Deddy mengatakan, "Lah, ini kan bupati yang hina opung LBP sebagai penjahit." Sebelumnya, Bupati Banjarnegara Jawa Tengah Budi Sarwono menjadi perbincangan publik usai dirinya menyebut Menteri Luhut penjahit. Kekinian, ia meminta maaf dan memberi penjelasan mengapa dirinya salah menyebut nama panjang Luhut. Kata Budi, "Mohon maaf kemarin saya menyebut Menteri penjahit, karena saya tidak hafal namanya, panjang sekali. Ini sekarang saya baca yang jelas, ini saya baca dan saya mohon maaf. Yang betul adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan." Ia pun mengaku tidak bermaksud menghina Luhut lantaran dirinya lupa nama belakang Menteri Luhut tersebut. Kata dia, "Mohon maaf karena tidak hafal, jadi disingkat yang mudah. Tapi ia tidak punya tujuan menghina apapun karena sebisa saya bicara." Ia juga menambahkan, sekali lagi pihaknya mohon maaf kemarin yang ia sebut Pak Penjahit, karena ia tidak hafal semuanya. Mohon Bapak Menteri bisa memaafkannya. Demi Allah, demi Rasulullah, ia lahir batin untuk melaksanakan tugas negara. Sementara itu dilihat dari akun Twitter politisi Ferdinand Hutahian, tampak geram dengan aksi Bupati Budi, meski sudah meminta maaf. Menurut Ferdinand, ucapan Bupati Banjarnegara sangat jelas menghina dan melecehkan Menteri Luhut. Dalam akun Twitternya seperti dilihat pada Selasa 24 Agustus 2021, Ferdinand mengatakan, "Bupati kurang ajar akhirnya minta maaf. Saya tak percaya omonganmu yang bilang tak ada niat melecehkan. Jelas-jelas nada suaramu dan caramu itu melecehkan." Namun meski sudah meminta maaf, Ferdinand tampak tidak terima lantaran ucapan Budi membawa-bawa nama keluarga dari suku Batak. Kata Ferdinand, "Meski kau minta maaf kepada Pak LBP, Batak, dan Marga Panjaitan, bagiku kau tetap bupati kurang ajar. Menurut saya, biasanya sih orang yang suka menghina, merendahkan atau mengejek orang lain adalah orang yang bermasalah, karena dengan jalan itulah ia berusaha untuk menutupi kesalahannya tersebut. Lantas, apa tujuannya Budi menghina orang yang sebenarnya jabatannya jauh lebih tinggi dari dirinya tersebut, lagi-lagi untuk menutupi kesalahannya, yang notabene si Budi itu adalah seorang koruptor. Terbukti, baru-baru ini ia diciduk KPK dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mantan bandar dan pecandu narkoba tersebut disebut menerima fee proyek pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara senilai 21 miliar rupiah. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, setelah KPK melakukan penyelidikan maka pihaknya tentu menemukan adanya bukti permulaan cukup dan pihaknya tingkatkan ke penyidikan. Malam hari ini sampaikan rekan-rekan atas kerja keras tersebut, menetapkan dua tersangka antara lain BS Budi Sarwono, yaitu Bupati Kabupaten Banjarnegara periode 2017 hingga 2022, tersangka kedua KA, orang dekat Budi, pihak swasta. Firly juga menyampaikan, untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kafling C1 dan KA di Rutan KPK Pom Dam Jaya Guntur. Mulai hari ini sejak tanggal 3 September sampai dengan 22 September 2021. Mak jelap, dari yang awalnya merasa diri lebih keren dari Luhut, akhirnya mendekam di penjara juga. Sakitnya gak cuma di hati tuh, tapi dah nyebar kemana-mana. Hahaha. Padahal sempat ngaku dapat hidayah loh dan hijrah, ketika lihat duit, lupa akan segalanya. Termasuk lupa akan hidayah yang diberikan Tuhan kepadanya tersebut. Pertanyaannya, siapa yang mengusung si Budi ini menjadi bupati? Ternyata partai yang katakan tidak padahal korupsi.
Partai Demokrat. Begitulah kura-kura.